Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan uh, kali ini aku akan membacakan tarot tentang bagaimana uh, kondisi percintaanmu ya. Tanggal 23 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Okay. Getting to know each other very soon. Chemistry. Getting to let go of control issue. You deserve love. Okay. Orang ini nampaknya ingin mengenal kamu lagi, ingin memahami, ingin datang kembali kepadamu untuk menawarkan cinta ya. Dan aku lihat ini dalam waktu dekat nampaknya, karena kalian masih karena dia masih memiliki chemistry sama kamu ya, masih punya perasaan sama kamu, masih cinta sama kamu, masih tertarik sama kamu. Tapi saat ini tuh dia lagi mencoba untuk melepaskan kontrol-kontrol isu dalam diri dia. Entah dia ini memang selama ini tuh gampang banget terpengaruh sama orang, atau memang ada yang mengontrol hidup dia. Nah, itu sedang dia lepaskan ya. Karena di sini dia yakin bahwa dia hanya cinta padamu, hanya kamulah yang menurut dia pantas untuk mendapatkan cinta dari dia gitu ya. Queen of Wands, the Tower, Five of Wands, kemudian Two of Pentacles, Two of Cups, and Justice. Orang ini memang punya kepribadian yang ramah ya terhadap semua orang ya, terhadap semua orang. Kemudian orang ini orang yang mandiri, orang yang kuat ya, orang yang percaya diri terhadap diri sendiri. Jadi dia itu memang kepribadiannya suka sekali untuk menarik perhatian ya, gampang banget untuk menarik perhatian banyak orang di sekitar dia. Jadi orangnya ini memang orang yang terlalu percaya diri, atau memang orang yang percaya diri gitu dah ya. Jadi dia nggak pernah ngerasa nggak nyaman ataupun nggak aman. Kalau misalkan dia merasa tidak aman atau tidak nyaman terhadap seseorang, ya aku lihat di sini dia akan menarik diri ya. Dia akan melepaskan diri dia dari orang-orang yang menurut dia nggak ngebuat dia merasa aman dan nyaman gitu. Tapi nampaknya aku melihat uh, hubungan kalian ini udah berakhir ya. Udah berakhir, udah ya, udah nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan. Tapi walaupun ini udah berakhir, dia tetap masih memiliki perasaan sama kamu, masih sayang, masih cinta sama kamu, tidak mau kehilangan kamu ya. Dia jadi belum rela untuk melepas kamu pergi. Walaupun entah ini siapapun yang mengakhiri hubungannya ya. Mau itu kamu ataupun dia yang ingin mengakhiri hubungan, tapi intinya sekarang ini udah berakhir. Siapapun yang mau mulai ingin mengakhiri hubungan, ternyata dia, orang yang kamu fokuskan ini adalah orang yang belum rela untuk melepas kamu pergi.
Ya, dia masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu. Cuman memang situasinya kan sudah nggak punya jalinan hubungan lagi nih dengan kamu. Ya, oke, dia menerima, tapi di dalam hati dia masih kamulah orang teristimewa gitu ya. Orang yang dia cintai, orang yang dia inginkan itu masih kamu. Yes, I think dia yang pergi dari kamu ya, dari hubungan ini. Dia yang mungkin tiba-tiba pergi, tiba-tiba mengghosting, atau mungkin dia yang di sini memutuskan kamu. Intinya, saat kemarin itu yang benar-benar menginginkan hubungan ini berpisah itu adalah dia, bukan kamu ya. Karena di sini saat ini situasi dia tuh sedang mengevaluasi semuanya. Apa yang telah terjadi, apa yang pernah terjadi di antara kalian, masalahnya itu sebenarnya apa? Apa kesalahan dia dalam hubungan ini? Nah, saat ini tuh sedang mengevaluasi itu semua ya, kenapa hubungan ini gagal kayak gitu. Dan uh, dia sekarang tuh ingin mengambil suatu langkah ke arah kamu, ingin balikan lagi. Cuman memang enggak dengan terburu-buru ya. Dia sedang mengambil langkah hati-hati untuk bisa datang lagi ke kamu. Kenapa? Yaitu tadi mungkin karena dia sempat dengan yakinnya pergi meninggalkan kamu, atau pergi gitu aja, atau memang udah putus dengan kamu. Makanya di sini dia memang sedang mengevaluasi situasi dengan hati-hati sebelum mengambil langkah apapun terhadap kamu ya. Bahkan di sini dia sedang mencari cara untuk menangani konflik di antara kamu dengan dia, gitu ya. Apapun itu konflik yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia, dia sedang mencoba mencari solusinya. Ya, gimana lagi nih biar dia bisa apa kamu terima gitu ya. Setelah apa yang selama ini pernah dia lakukan ke kamu, ketika dia nanti datang lagi, dia siap datang lagi tuh kamu nggak marah sama dia, kayak gitulah intinya ya. Nah, saat ini tuh bener-bener dia yang frustasi banget, emosi banget. Kenapa? Karena di sini dia itu bener-bener yang rindu berat sama kamu, pengen bertemu, pengen balikan lagi, tapi dia tahan karena situasinya nggak memungkinkan bagi dia untuk datang ke kamu, ya. Jadi dia bener-bener lagi menahan semuanya, menahan perasaan dia ke kamu. Jadi dia pengen mengevaluasi dulu nih gitu ya, agar kamu dan dia itu satu pemahaman dalam dalam apa sih, misalnya masalah kalian kemarin, kenapa kalian itu berpisah kemarin, mungkin karena ada satu masalah yang beda sepemahaman. Nah, sambil mengevaluasi, dia juga sambil mencari titik di mana pemikiran dia kok bisa beda dengan kamu. Nah, itu pengen dia selaraskan dulu ya pikiran dia atas masalah kalian, terus cara pandang kamu dengan cara pandang dia itu berbeda, itu kenapa gitu ya. Pengen dia selaraskan terlebih dahulu ya. Dan memang dia sadar, dia tahu bahwa eh, hubungan kalian kemarin itu nggak sehat ya, penuh dengan perselisihan, terus juga adanya ketidakpercayaan, komunikasi juga kurang intens ya. Uh, ya intinya di sini hanya satu orang aja yang berjuang untuk mempertahankan hubungan ini, dan satu orangnya lagi tuh kayak nggak peduli, malah dia kabur. Jadi aku rasa di sini kamulah yang mencoba untuk tetap bertahan pada hubungan, tapi nyatanya dia malah yang membuat onar gitu ya. Dia yang membuat masalah kayak gitu. Dan dia tahu ternyata hubungan ini nggak sehat, kamu nggak bahagia ya, kemudian dia juga nggak merasa aman, nggak merasa nyaman sama kamu. Akhirnya di sini dia yang melarikan diri dari hubungan ini. Oke, two of coin. Oke, saat ini tuh dia lebih memilih untuk nggak dulu deh untuk memfokuskan percintaan. Kenapa? Karena dia di sini sedang mencoba untuk memperbaiki diri dari keuangan dia dulu ya gitu. Jadi benar-benar yang lagi fokus gimana nih cari uang, gimana untuk
mempertahankan kehidupan dia, menstabilkan finansial dia ya, karena di sini dia nggak mau terus-terusan eh apa ya, ya serba kekurangan gitu ya secara keuangan. Jadi menurut dia kalau misalkan dia punya hubungan, ya dia fokus pada percintaan, kemudian juga dia fokus pada pekerjaan, nampaknya nggak bisa selaras gitu ya. Pasti akan berat sebelah ya, pasti akan ada yang terabaikan. Makanya di sini dia lebih memfokuskan pada apa namanya, lagi nyari uang gitulah ya. Dia lagi cari-cari cuan, lagi kerja, lagi semangat-semangatnya kerja, gimana caranya untuk menghasilkan uang. Dan kalaupun di sini kamu lihat dia punya pasangan ya, berarti gini, prinsip dia kalau misalkan mau mau menjadi pasangan dia itu gini, sama-sama untuk mencari finansial, sama-sama mau untuk memperbaiki keuangan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia di sini ada pasangan ya berarti mereka sama-sama sibuk dengan keuangan gitu ya. Karena memang keuangan mereka belum stabil di sini aku lihatnya. Jadi nggak ada yang ketertarikan dalam hal gairah seperti itu ya, gairah cinta gitu enggak, tapi karena mereka sama-sama memakai logika. Ya kalau misalkan mau menjalin hubungan sama dia, dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan mencari uang, ya kalau kamu mau bantu dia atau ya apa namanya itu perbaiki perbaiki keuangan kita sama-sama aja dulu gitu. Ya, jadi benar-benar yang nggak ada tuh perasaan cinta atau yang gimana gitu ya. Oke, Two of Cups. Energinya kuat ya, kalian memang sudah berpisah, dan mungkin kalian sebelum berpisah tuh ya, saat kalian masih bersama, kalian eee, pernah membuat janji untuk berkomitmen, bahkan udah buat rencana, untuk berkomitmen ya, atau ya untuk menikah ataupun lamaran seperti itu. Intinya kalian sudah pernah ada kata untuk berkomitmen, tapi nyatanya dia batalkan. Kenapa? Karena di sini dia itu berselingkuh. Ya, dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Awal memang dia datang ke kamu tuh penuh dengan semangat, gairah ya, dia kayak tidak mau kehilangan kamu, tidak akan mengkhianati kamu, tapi seiring berjalannya waktu, justru malah dialah yang berkhianat, dia yang pergi, dia yang mutusin kamu, dia yang mengingkari janji, dia yang membatalkan komitmen dengan kamu, ya. Jadi emang apa namanya, kondisi percintaan kamu dengan dia ini parah ya si dianya. Dan Justice Reverse, dia tahu bahwa dia yang selingkuh ya, dia yang mengkhianati kamu. Terus saat ini tuh situasi memang ya kamu udah marah sama dia, kalian sudah berpisah, kalian apa penuh dengan perselisihan, pertengkaran ya. Mungkin di sini kamu itu udah benar-benar trauma sama dia. Dia tahu itu. Dan situasinya kamu dan dia itu udah benar-benar mengambil jarak gitu ya. Benar-benar yang kamu itu udah nggak mau lagi menengok ke belakang, sudah nggak mau lagi untuk mengenang-kenang lagi apapun ya tentang dia. Dan intinya di sini kamu itu udah bener-bener pergi dari dia karena di sini kamu sangat-sangat trauma, kamu udah nggak peduli lagi dengan dia. Nah, ketika kamu tahu dia dia selingkuh ya, ya mungkin nggak cuma sekali dua kali, makanya di sini kamu mengambil langkah yakin bahwa kamu pergi dari dia. Ya walaupun di sini dia yang mengkhianati, ya walaupun di sini dia mengkhianati kamu, kemudian dia juga yang mutusin kamu, ya langkah kamu memang patut ya untuk kamu ambil seperti ini, kamu pergi dari kondisi yang menyakitkan,
ya, kamu nggak mau lagi terus-terusan disakiti oleh dia, ya. Jadi kamu benar-benar yang pergi jauh dari dia, kamu lari dari dia, kamu nggak mau lagi ketemu dia, nggak mau berkomunikasi lagi dengan dia. Tapi nyatanya, ya, nyatanya karena ini justice-nya reverse, dia merasa ini nggak adil bagi dia. Dia nggak terima kalau kamu bisa move on, kalau kamu bisa menghilangkan perasaan cintamu terhadap dia gitu ya. Kamu bisa bisa hidup hidup tenang di sana gitu. Kamu bisa melupakan dia, itu dia nggak terima. Dia merasa tidak adil gitu. eh karena situasi dia pun sekarang, dia itu mendapatkan suatu keadilan ya dari tindakan dia. Keadilannya apa ya? Mungkin dia pun saat ini percintaan dia dengan si wanita ketiga, wanita, pihak ketiga di kalian itu ya, selingkuhannya lah ya, selingkuhannya dia itu juga hancur ya percintaannya. Kemudian secara perekonomian juga dia kan lagi hancur ya, lagi nggak baik-baik aja. Terus percintaan dia juga lagi nggak baik-baik aja karena ini ya bisa dibilang suatu karma ya, karma bagi dia. Jadi ketika dia melihat kamu kayaknya baik-baik aja di sana, kamu bahagia-bahagia aja, kamu anteng-anteng aja, kamu nggak galau, kamu nggak musingin dia, kamu nggak nyari-nyari dia, dia merasa ini nggak adil gitu. Justru malah di sini dia kayak menyalahkan kamu, dia nggak terima kalau kamu bisa move on dari dia. Ya, dia nggak terima itu. Ya, jadi situasi sekarang tuh seperti itu. Dia memang melihat kamu pergi tapi dia nggak rela nih. Ada the tower reverse, juga ada justice-nya reverse. Jadi walaupun dia tahu situasi kalian ini sudah berpisah, tapi dia tidak rela kamu bisa bahagia, dia tidak rela kamu pergi dari dia tidak rela kamu bisa move on dari dia. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Eh, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.